Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Pada sore hari ini kita masih berada di Kali Karang Satria, persisnya di Bumi Anggrek, Kabupaten Bekasi. Di sini kita sekarang memberitahukan kepada teman-teman bahwa pengerukan kali serta normalisasi pembongkaran bangli sudah sampai selesai. Ini sampai di jembatan pintu air yang ada di depan sana, teman-teman. Dan akan kita lihatkan kepada teman-teman semua seperti apa ya setelah yang ke arah hilir atau di sebelah pelahan sudah selesai, dan di pertengahan jembatan juga, antara dua jembatan juga sudah selesai. Kita akan menuju ke arah hulu, yaitu jembatan pintu air yang ada di sebelah sana, teman-teman. Kita coba lihat progresnya. Nah, ini adalah yang di depan ini. Toko material yang kemarin hanya dibongkar sampingnya aja, gerbangnya tidak dibongkar karena memang tidak mengganggu aktivitas daripada beko kemarin, jadi tidak dibongkar ya teman-teman. Ini adalah sedimen-sedimen yang menumpuk ya. Ini lumayan, ini kalau dibikin ke truk bisa sampai lebih dari 10 lebih truk ini untuk mengangkut ini ya, kalau seandainya memang diangkut. Tapi kalau dibuat semacam bukit di sini juga bisa aja nanti jadinya semacam bukit-bukit kecil ya di tengah perumahan ini. Inilah teman-teman jembatan yang satu yang mengarah ke jembatan yang sebelah sana ya teman-teman. Itu yang banyak kendaraan, dan inilah puing-puing serta sedimen-sedimen yang diangkut dari dalam kali di sisi sebelah kiri dan yang sisi sebelah kanan di sana ya teman-teman. Kalau dilihat hasilnya cukup bagus ya teman-teman ya. Ini sudah luas dan sudah kelihatan normal teman-teman. Sudah normal dari sisi luasnya. Nah, akan tetapi ini sampah masih banyak, termasuk tuh sampah yang baru tuh. Masih ada sampah-sampah yang baru dicemplungin ke kali, ada warna merah, plastik-plastik itu, seperti itu. Nah, ini juga ada sampah yang masih di tengah-tengah kali yang menyangkut. Ini terus sampah berdatangan ini teman-teman. Ada styrofoam di sana yang menyangkut juga, sampah-sampah plastik ini baru dibuang ini. Nah, ini sampah masih baru, dan keadaan jembatannya coba kita lihat ya teman-teman, bawahnya. Kalau itu sudah normal ya, cuman tinggal pembersihan mungkin perlu, tapi dengan cara manual teman-teman. Pinggir-pinggir ini juga masih banyak sampah bekas ban-ban yang dibuang ke kali. Kita akan coba lihat teman-teman ke arah jalan raya sana nanti.
Ini sampahnya teman-teman ya, sampahnya masih terus berdatangan. Walaupun sudah dinormalisasi, ini sampahnya masih mengalir terus, terbawa air jadinya. Dan bila ada yang menyangkut seperti di sana itu, menyangkut ya, itu nanti semakin banyak datang lagi dari arah hulu, itu semakin banyak sampah ini teman-teman ya. Seperti inilah terus menerus. Nah, jadi kita akan coba review sedikit ya teman-teman. Kita lihat dari sisi sebelah jalan pintu masuk daripada perumahan Bumi Anggrek ini ya. Sebelahnya masih ada pedagang-pedagang UMKM yang tentunya ini kalau dia nggak permanen ya, pedagang-pedagangnya tidak permanen. Kalau sudah tidak ada orang sepi, dia akan pulang karena ada gerobak-gerobak sama motor, serta ada yang pakai, ya intinya pakai gerobak ya, dibawa pulang gitu teman-teman. Kalau yang di sini ini sampah kayak apa, bercampur dengan sedimen, mungkin nanti akan diangkut sama pemerintah di daerah sini ya, pemerintahan desa. Itu yang kabar. Nah, ini teman-teman, kalau dari sisi luas dia sudah memungkinkan ya, sudah memungkinkan, tetapi sampahnya masih, nah styrofoam baru di depan, sampahnya masih terus mengalir, sampah-sampah baru teman-teman. Ini sudah mulai menumpuk lagi, dan di sini sudah menyangkut dahan-dahan pohon ya, dan juga. Dan kalau sampahnya berdatangan lagi atau jatuh dari pinggiran kali ini, tentu akan menumpuk lagi ya teman-teman ya. Nanti suatu saat kita akan coba lihat seperti apa kalau sudah dinormalisasi dan berjalannya waktu, akan mungkin semakin banyak lagi sampahnya ya. Nah, ini material kalau dari sisi sebelah masjid teman-teman. Dan di sebelah material, belakang material, ada rumah-rumah penduduk yang membelakangi kali. Seperti yang di video sebelumnya juga sudah diberitahu bahwa rumah-rumah itulah yang menggunakan tanah pengairan ini ya, yang menggunakan tanah pengairan ke belakang dan menambahkan bangunan mereka ya, menambahkan bangunan-bangunan mereka semakin ke arah kali teman-teman. Ini ada beberapa, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini yang membelakangi kali. Mereka lah yang menggunakan pinggiran kali ini teman-teman ya. Nah, ini bukan orang-orang yang orang-orang luar selain di sini, tetapi penduduk sini juga teman-teman ya, penduduk perumahan ini teman-teman. Kita akan coba mengarah ke sebelah kali ya, sebelah jembatan. Ini sudah menjelang sore teman-teman, sudah hampir jam 5 ya.
mungkin nanti ini akan dibersihkan ya teman-teman ya. Ini masih bercampur dengan bambu-bambu bekas bangunan liar yang ada di sini. Nah, ini batasnya kemarin teman-teman ya. Nah, mulai dari sini yang ada semacam trotoar tadinya, pembatas jalan, sampai ke arah depan sana teman-teman. Itu semuanya dipakai sama bangunan liar. Nah, ini bekas-bekasnya sampah ini masih menumpuk campur dengan sedimen-sedimen teman-teman ya. Kita akan menyusuri pinggir kalinya supaya teman-teman lihat. Nah, ini masih banyak sampah di pinggir jalan, kemarin belum diangkut ya. Nah, sisi kalinya tetap sepanjang kali itu sampah itu sama-sama baru, banyak sekali teman-teman terbuang tuh, baru dibuang. Dan di sana ada paralon-paralon pembuangan itu. Setiap rumah ada paralon yang mengalirkan limbahnya ke kali ya. Nah, itu ada beberapa itu. Anda boleh lihat. Nah, di sana terputus kalau yang ini. Tapi semuanya tadinya rata-rata ada ini. Nah, sudah terpotong aja paralonnya. Kalau yang ini masih kelihatan paralonnya. 1, 2, 3 ya, sampai ke sana ya. Sampahnya masih menumpuk. Kita mengarah ke arah pintu air teman-teman. Arah pintu air. Setelah tadi siang, dari tadi pagi ini sudah selesai, ekskavatornya sudah kelar ya teman-teman ya. Ekskavatornya sudah ditarik. Ini sampah masih terus ada. Di sini ada pedagang-pedagang berjejer, tapi kalau yang ini bukan tanah milik pengairan, jadi tidak digusur teman-teman. Nah, ini sampah masih terus mendominasi. Nah, di sana tuh sampah-sampah baru, styrofoam di tengah-tengah kali teman-teman ya. Ini terus masih banyak sampahnya teman-teman. Kalau kita lihat aliran kali ini ya, pohon, styrofoam, plastik bungkusan ya teman-teman ya, bukan cuma plastik begitu aja, tapi sengaja sampahnya dibungkus di dalam plastik dan dilemparkan ke dalam kali. Kita akan ikutin semakin ke hulu kali ini teman-teman, sampai nanti di batas air sana ya di depan. Ini bekas kelapa-kelapa yang sudah kelapa muda ya, kelapa muda yang tinggal batoknya aja. Ini merupakan pos pengamanan perumahan ini teman-teman ya. Ini ada jalurnya dua. Ini yang ke arah keluar dan sebelah sana mau masuk ke dalam perumahan ini. Dan di sini seperti kemarin kita lihat ada pintu air yang sudah hampir tidak berfungsi. Nih, sampah di dalam banyak. Kalau kita lihat di dalamnya seperti ini ya.
Ini sepertinya dalam juga ini teman-teman ya, dalam juga ini. Tapi ada yang bilang ini teman-teman bukan untuk pengairan ke seberang sana, tetapi dijadikan ke mengambil air PDAM teman-teman. Coba dicek ya, apa benar ini untuk fungsinya untuk menyedot air kali ini ke arah sana teman-teman ya, untuk diolah menjadi air bersih. Tuh sampah masih mendominasi ya. Oh, ini yang baru lagi disampah nih teman-teman nih. Ini udah ininya pintu airnya ya depan sana, dan ini sampah baru, plastiknya ini masih baru dan baru dibuang ini teman-teman nih, baru dibuang. Lalu bagaimana teman-teman untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak membuang sampah ke kali? Coba dikasih pendapatnya teman-teman, dan seperti apa harus dikasih tahu menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke kali. Di sini ini baru selesai tadi nih dikeruk ya, baru selesai tadi dikeruk. Akan tetapi sampah baru sudah pada muncul dari arah sana ya, dari arah pintu air, dari jembatan seberang sana sudah muncul sampah-sampah baru yang dibungkus dalam plastik teman-teman. Coba kasih komennya teman-teman ya, apabila Anda yang berada juga di sebelah hulu daripada sungai ini, tolonglah mempunyai kesadaran supaya tidak membuang sampah ke kali. Dan apabila ada kendala dalam pembuangan sampah, tinggal melaporkan saja kepada aparat desa seperti apa sampah ini. Nah ini nih, muncul lagi nih barusan ini, muncul lagi sampah ini. Mau nyampe kemana kalau nggak ke arah hilir sana dan mengumpul di sana? Nanti kalau sudah sampai di sini yang ada sampah di tengah-tengah itu ya nyangkut. Nah, lama-lama semakin menumpuk ya teman-teman. Nah, nyangkut nanti di situ. Ini styrofoam baru bekas makan, untuk beli makanan pakai styrofoam lalu dibuang ke kali. Setiap saat ini makin muncul ini teman-teman. Nah ini, kalau ini dahan-dahan, daun-daun, dan terus berdatangan sampah. Ini kan kecil ya, kecil ini kalau yang ini. Nah, tapi di sana dia besar teman-teman. Nanti kita lihat ke arah sana sedikit ya. Inilah kondisinya teman-teman, kondisi pasca normalisasi Kali Karang Satria yang sekarang ini. Dan perlu dipertegas lagi teman-teman, kalau yang ke arah hulu, semakin ke sebelah, dari sebelah jembatan ini ke sana ya, dari jembatan ini ke sana, semakin ke hulu, itu belum ada informasi selanjutnya untuk normalisasi, karena memang menyangkut dana ya teman-teman. Seperti juga di video sebelumnya juga sudah kita review bahwa dana untuk yang sini saja dari arah sana itu ya sudah menggunakan dana desa, karena memang dari kabupatennya belum turun seperti itu teman-teman. Coba kita lihat ke arah sana ya. Sampahnya belum diangkut. Ada ambulan. Dan ini batu-batu bekas bangunan liar. Dan di sini juga kemarin ada bangunan liar. Nih yang tadi ya teman-teman ya.
Nah, inilah jembatannya. Kencang sekali ya airnya. Kalau kencang seperti ini, kalau aliran normal bisa arung jeram ini teman-teman. Bisa arung jeram. Suasana sore ramai ya di jalanan karena sudah mau jam pulang kerja ini dan sudah waktunya pulang kerja, makanya ramai teman-teman. Nah, kita coba lihat nanti ya sebelah sana sedikit ya, ke tengah-tengah yang ada dari jembatan aja ya. Ramai sekali di jembatan ini. Kencang sekali kan teman-teman airnya. Emang sengaja dikecilin ini ya, karena dia ada pintu airnya. Nah, jadi kalau diperlukan, kemarin kan di sebelah hulu sana itu ada untuk persawahan. Jadi supaya airnya naik, ditutup teman-teman, tutup ya, tutup itunya, diputar, lalu bisinya, plat bisi akan turun dan menutup pintu air ini teman-teman ya. Itulah fungsinya. Dan di sini kemarin ada bangunan liar, sudah tidak ada lagi. Nah inilah sampai ke ujung sana kelihatan gerbang daripada toko material ya, yang merah itu. Itulah yang kemarin dieksekusi, diadakan pembongkaran bangunan liar ini. Kalau sisi sini teman-teman ya, ini dari sisi jembatannya, dan kita akan lihat ke arah jembatan ini. Kalau jembatannya sih udah cukup standar ya, udah cukup standar. Dan lihat-lihat ke bawah jembatannya, tuh, sampah juga ada, sampah menyangkut di tengah-tengah ya teman-teman. Tuh. Ini jembatan sudah cukup standar dan arus lalu lintas cukup padat karena memang sudah waktu pulang kerja. Kalau yang ke sana ke arah jembatan besi teman-teman, jembatan besi. Dan ke arah sana ini ke arah Rawakalong dan juga bisa ke Tambun Utara. Kalau yang ke jembatan besi ke Tambun, ke Bekasi Utara ya teman-teman ya. Ini tuh airnya, airnya kencang, kencang sekali. Coba lihat teman-teman ya, siapa ya. Kalau begini debitnya bisa arung jeram kan teman-teman ya, seperti tadi saya bilang ya, bisa arung jeram dong kalau kayak gini. Tapi bisa dong caranya sepertinya ini kalau seperti dibuat. Nah itu ada sampah baru, baru nongol sampah baru, dijatuhkan lagi sampah, cepat didorong karena airnya kencang. Tuh, dorong langsung ke arah sana ya. Akhirnya nanti kali ini jadi penampungan sampah ujung-ujungnya. Ini saja beberapa waktu kita di sini untuk mereview, sudah banyak sampah yang lewat. Inilah kondisinya teman-teman ya pada saat ini di hari Kamis tanggal 21 bulan 8 2025 di sore hari di jam 5 lewat teman-teman. Nah, suasananya rame ya, jalanan ramai sekali karena ini persimpangan teman-teman, persimpangan. Jadi semut ini tuh semut kita ini, rang-rang.
Banyak yang menonton nih, menyaksikan. Mantap, mantap, mantap bang, mantap, mantap kan? Penggusuran. Bang, iya dong. Kalau nggak digusur nggak bisa ini dinormalisasi. Yang ilegal. Ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, inilah banyak yang mendukung penggusuran. Kalau memang bukan haknya, teman-teman, kalau memang bukan haknya, memang harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya ya. Banyak yang dari arah sana, dari jembatan besi sama dari Rawakalong, kendaraan itu pulang kerja, teman-teman. Pulang kerja setelah seharian sudah kerja dan waktunya udah pulang kerja, karena memang di daerah ini semuanya keluar. Di sini bertempat tinggal dan kerjanya ada yang di Bekasi di kawasan, ada yang ke Jakarta, serta ada yang sampai ke Karawang. Seperti kemarin kita tanya ya, di Karawang katanya. Seperti itu, kerjanya di Karawang. Oke teman-teman, kita coba kembali lagi ke arah sana lagi. Ini jalanannya. Ya, channelnya Din Jelajah. Tim jelajah. Din Jelajah. Din Jelajah. Tolong di subscribe bang ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Itu ke arah sana tanah pengairan juga, di sampingnya ini kali semakin ke arah hulu ya teman-teman, ke arah sana ini. Itu kelihatan dari, nah itu ada kendaraan motor yang bersumber dari sana ya, yang datang dari sana itu pinggir kali. Nah di sana juga ada banglinya teman-teman, kendaraan roda 4 dan roda 2 banyak. Mbak, kita kembali lagi teman-teman, kita akan melihat suasana di sore hari. Coba di tanggal 21 pasca normalisasi dan pembongkaran pinggir kali PJT yang ada di Karangsatria ini, persisnya di gerbang perumahan Bumi Anggrek, teman-teman kita lihat. Itulah suasananya teman-temanku, dan tak henti-hentinya saya memohon dukungan kepada teman-teman semua untuk subscribe serta share dan komennya ya teman-teman. Dan bila Anda melihat secara utuh, tentunya Anda tidak akan men-skip ya video ini. Beginilah suasananya di sore hari di tanggal 21 di hari Kamis ya, pasca normalisasi kali. Dan hari ini sudah kelar dan besok tidak ada lagi aktivitas di sini teman-teman, tidak ada lagi aktivitas normalisasi. Tinggal ini nanti sampah-sampah serta sedimen-sedimen ini akan diangkut, paling-palingnya ya di ini sama dikerjakan sama aparat desa ya, desa yang akan mengkoordinasikan untuk pembuangan limbah-limbah yang dari kali ini. Ini banyak sekali teman-teman nih, ada pagar yang tadinya di sini lapak-lapak juga teman-teman, lapak-lapak pedagang ya. Dan di sebelah sana ada pengumuman dari desa dan ditempelkan supaya bangunan tidak ada lagi berdiri di tanah yang sudah dinormalisasi dan digusur
itunya ya. Nah, di sebelah sana ada penutupan ruang-ruang yang kemarin terpotong ya, karena memang hampir semua yang di membelakangin kali ini bangunannya terpotong, dipotong sesuai dengan kebutuhan daripada normalisasi kali dikembalikan, dan hak mereka tetap tidak akan berubah karena memang itu adalah perumahan, sudah ada ukurannya ya teman-teman, sudah ada ukurannya. Akan tetapi itu mungkin masih lebih itu ya, masih lebih dia, masih lebih, harusnya masih lebih ke arah kali sebenarnya, karena masih berantakan itunya apa ukurannya, ada yang agak ke depan dan ke belakang tidak teratur teman-teman. Sampah masih di mana-mana mendominasi, dan bekas-bekas bongkaran bangunan liar ini masih ada di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan subscribe, yang sudah mendukung dan subscribe dari channel ini ada, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman, agar kami dapat lagi berkembang untuk mengabarkan kabar-kabar terbaik kepada Anda semuanya. Ini adalah masjid yang ada di pinggir jalan raya ini, Masjid Al-Kautsar, Jami Al-Kautsar ya. Setelah kita sampai tadi di ujung sana, kita kembali lagi ke arah sini ya teman-teman, ke jembatan yang double ini, ke jembatan yang double, ada dua kiri kanan ya. Ya. Oh, nggak ke sana? Oke. Saya terusin dulu, habisin dulu ini. Jiwa. Nah, inilah teman-teman, kita kembali lagi ini sudah di dalam perumahan, dan ke arah sana adalah Mutiara Gading, dan di arah ke arah sana yang jembatan ini adalah bisa juga kembali lagi ke Mutiara Gading ya, Mutiara Gading 2, nanti berputar dia di sana, arah sana. Tapi ini adalah bumi anggrek yang kalau yang di pinggir jalannya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas dukungannya, dan mohon selalu untuk mendukung kami, karena memang dukungan Anda kami perlukan ya teman-teman, karena semangat kami adalah Anda semua. Bila Anda menonton dan memberi respon atas apa yang kami sajikan, tentunya kami bahagia ya teman-teman ya. Nah, ini perumahan. Ini adalah jalur 2 ya. Kalau ke sana arah kanan, dan itu sebelah kiri mau masuk ke dalam ya. Kita kembali lagi. Tadi kita dulu sudah di jembatan yang di sebelah sana, dan ini dikerjakan persisnya kira-kira 1 minggu ya, 1 minggu lebih. Normalisasi dengan pembongkaran bangunan liarnya teman-teman. Kita melihat ke arah sisi sini ya teman-teman. Kembali tadi kita ke sini,
dan melihat kondisi di sore hari ini, teman-teman. Kita melakukan aktivitas harian dan hari ini sudah selesai. Bekonya sudah berhenti sejenak dan kembali ke posisi. Nanti selanjutnya ini kemana, kita belum tahu ya. Posisi beko ini nanti mau diarahkan kemana lagi, di kali mana atau pembongkaran di mana, kita belum tahu. Ini sudah berhenti teman-teman bekonya. Kemarin di sini kita lihat masih ada yang masih berkeinginan untuk menggunakan kali dan bangunan yang sudah dibongkar ya. Bangunan yang sudah dibongkar. Kemarin ada yang masih berharap menggunakannya teman-teman. Pak, Bu. Iya. Didukung ya Bu ya, normalisasi kali ya Bu, Pak. Makasih. Nah, ini kali yang semakin ke hilir, luruskan teman-teman ya. Dan sampah masih tetap kelihatan. Dan ini bangunan sekolah kemarin yang sudah dirobohkan. Kita akan lihat di sini. Ini apa ini? Kita baca dulu ya. Peraturan daerah Kabupaten Bekasi tanpa izin Bupati Bekasi atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai atau kali, bantaran sungai atau kali, serta dalam kawasan situ. Pemerintah Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara. Nah, ini sudah dipagar supaya tidak digunakan lagi. Kemarin di sini ada bangunan liar teman-teman di dalam ya. Ini di pinggir jalan ini. Dan di sini juga ada pengumuman teman-teman. Kepala Desa Karangsatria ya. Baca sendiri, pemerintah Tambun Utara pelaksanaan tertib bangunan di bantaran sungai. Nah, dan selanjutnya Villa Mutiara Gading. Ada dari kepala desa. Oke, begitu teman-teman. Video dari kami sore hari ini untuk mereview situasi terkini di Kali Karangsatria yang berakhir sudah hari ini ya teman-teman, setelah beberapa hari lanjut dari arah hilir sampai ke hulu tadi, jembatan yang di pinggir jalan raya itu akhirnya hari ini di stop dulu, dan selanjutnya akan menunggu instruksi dari aparat yang bersangkutan teman-teman. Kita tunggu instruksi dari aparat yang bersangkutan untuk pembongkaran dan melanjutkan normalisasi kali yang semakin ke hulu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat sore. Salam sehat teman-teman.